yang mana sering dikunjungi malaikat rezeki atau malaikat Mikail. Yang pertama adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malaikat Mikail bertugas mengatur dan mendistribusikan rezeki kepada makhluk yang ada di seluruh dunia ini. Semuanya tanpa terkecuali, baik dia muslim ataupun non-muslim, itu adalah tugas malaikat Mikail untuk membagi dan mendistribusikan rezeki ke seluruh makhluk yang ada di dunia ini. Malaikat Mikail merupakan malaikat yang diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengatur segala rezeki yang diperoleh manusia. Nah, di sini rezekinya itu banyak sekali, macam-macam rezeki. Rezeki bisa berupa keuangan, rezeki bisa berupa kesehatan, rezeki bisa berupa keluarga yang baik, teman yang baik, rezeki bisa berupa bisa memiliki anak, rezeki bisa memiliki orang tua yang baik, mertua yang baik, dan sebagainya. Itulah yang dinamakan rezeki. Nah, rezeki itu bukan tentang keuangan saja, itu semua dinamakan sebuah rezeki. Yang paling luar biasa itu adalah rezeki yang datangnya dari arah yang tidak disangka-sangka, karena itu memang tugasnya malaikat Mikail, yang mana ia berhak memberikan rezeki kepada siapapun dari arah manapun yang ia kehendaki sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang mampu membuat malaikat Mikail itu senang dan suka, maka dia bisa memperoleh rezeki yang sangat besar, bisa memperoleh rezeki min haitsu la yahtasib, bisa memperoleh rezeki dari jalan manapun yang tanpa manusia duga sekecil apapun. Berikut ini ada beberapa golongan yang mana sering dikunjungi malaikat rezeki atau malaikat Mikail. Yang pertama adalah orang yang senantiasa gemar bersyukur atau orang yang suka bersyukur. Bersyukur sederhananya adalah berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rezekinya kepada seluruh makhluk yang ada di dunia ini. Bahkan disebutkan di dalam Quran surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Apabila kalian semua itu bersyukur atas nikmatku, maka akan kutambahkan nikmatnya. Tetapi apabila dari kalian semua itu kufur atas nikmatku, sungguh adabku sangat pedih. Nah, di sini janji Allah itu sudah sangat jelas. Barang siapa yang bersyukur atas pemberian Allah, mau sedikit ataupun banyak, ya, itu insya Allah dengan janji Allah itu pasti Allah akan menambahkan rezeki-rezeki dari arah yang tidak diduga. Nah, bersyukur sendiri itu ada 3 macam. Yang pertama dengan bersyukur melalui ucapan, yakni dengan mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli halin. Alhamdulillah atas segala sesuatu perkara ataupun atas segala keadaan yang telah ia rasakan sekarang. Itu adalah bersyukur melalui ucapan, dengan ucapan Alhamdulillah. Nah, yang kedua adalah bersyukur dengan hati. Bagaimana bersyukur dengan hati? Bersyukur dengan hati adalah menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, dan sebagainya. Maka kita sebagai manusia atau hamba Allah harus senantiasa bersyukur dengan hati dengan cara menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan yang ketiga adalah bersyukur dengan amal dan perbuatan, yakni melalui amar ma'ruf nahi mungkar, melakukan atau menjalankan perintah-perintah Allah dengan baik dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Nah, selanjutnya yang kedua adalah orang-orang yang gemar bertaubat. Orang-orang yang gemar bertobat, ia adalah menyesali atas segala perbuatan-perbuatan dosa kepada Allah, menyesali segala perbuatan karena bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setiap hari orang ataupun manusia bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui istighfar dan sholat tobat. Istighfar itu redaksinya
sangat simpel sekali ya, Astaghfirullahaladzim. Tapi banyak sekali redaksi-redaksi istighfar yang mana bisa lebih panjang lagi. Ada Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tapi kalau yang simpel itu cukup dengan melakukan istighfar. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap satu hari satu malamnya beliau itu senantiasa beristighfar sampai 70 kali dalam satu hari. Nah, istighfarnya itu redaksinya adalah dengan Astaghfirullahaladzim dan sampai 70 kali. Bahkan ada riwayat lain yang menyebutkan bahwa Rasulullah senantiasa beristighfar sampai 100 kali dalam satu hari. Maka kita sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam harus gemar bertobat, harus suka bertobat. Melalui apa? Melalui istighfar, yang mana kita sebagai manusia biasa pasti berlumuran banyak dosa. Rasulullah saja yang mana memiliki sifat maksum, beliau senantiasa beristighfar. Nah, usahakan kita sebagai umatnya Rasulullah yang mana tidak memiliki sifat maksum untuk senantiasa gemar beristighfar. Bahkan disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 222, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah menyukai orang-orang yang senantiasa bertobat dan Allah menyukai orang-orang yang suci atau bersih. Nah, yang selanjutnya adalah orang yang gemar bersedekah. Di antara golongan manusia yang senantiasa dihampiri oleh malaikat rezeki adalah dia orang yang senantiasa gemar bersedekah. Sedekah adalah dengan memberikan sebagian hartanya kepada orang yang lebih membutuhkannya dengan hati yang ikhlas, tulus, dan tidak pamer. Itu yang dinamakan sedekah. Tetapi kalau memang sedekahnya pingin dipost, itu agar dengan niat agar orang lain itu terketuk hatinya untuk melakukan sedekah, itu tidak apa-apa. Tapi dengan catatan niatnya itu baik. Kalau niatnya itu sudah tidak baik seperti pamer, itu tidak bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sesuatu itu tergantung dari niatnya. Innama a'malu binniyat wa innam likulli imri'in ma nawa. Sungguhnya semua perkara itu tergantung dari niat seseorang tersebut. Tahukah bahwa orang yang senantiasa bersedekah itu ketika sedekah 1 kali, maka Allah akan membalasnya sampai 10 kali lipat. Dan itu bisa diperkalikan. Kalau sedekah 2 kali, maka Allah akan membalasnya sampai 20 kali lipat. Makanya tidak ada ruginya jika kita itu senantiasa suka bersedekah kepada orang-orang yang lebih membutuhkannya. Tidak ada ruginya untuk melakukan sedekah. Nah, yang terakhir, golongan orang yang senantiasa didekati oleh malaikat rezeki adalah orang yang senantiasa gemar bertawakal dan berikhtiar. Ikhtiar adalah usaha makhluk untuk mendapatkan rezeki dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan semangat dan ikhlas. Itulah yang dinamakan sebuah ikhtiar. Nah, ikhtiar sendiri itu harus bersamaan dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita ikhtiar, disertai di dalam hati kita itu juga harus ada tawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebagian orang itu banyak yang keliru menganggap bahwa kita harus terlebih dahulu ikhtiar, setelah itu barulah kita tawakal. Sebenarnya konsepnya tidak seperti itu. Sebenarnya konsepnya adalah kita harus membarengi atau bersamaan antara ikhtiar dan tawakal. Kita berusaha kepada Allah dan hati kita untuk senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semisalnya kita bekerja untuk mencari rezeki kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu harus disertai dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semisalnya ketika kita kerja, kita harus senantiasa jangan sampai kita meninggalkan sholat. Seperti itu contohnya. Mungkin bisa melakukan sholat di saat bekerja, itu bisa juga terjadi. Makanya antara tawakal dan ikhtiar itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dan harus dijalani bersamaan. Itulah 4 golongan manusia yang mana senantiasa didekati oleh malaikat rezeki. Semoga kita semua termasuk dalam salah satu golongan dari 4 manusia yang senantiasa didekati oleh malaikat rezeki. Semoga ini bisa bermanfaat dan bisa kita aplikasikan ke dalam kehidupan sehari kita. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.